Kemudian hikmah yang lain ya banyak sekali ya. Akhirnya dari teman-teman kalangan Sa'adah Ba'alawi ini kembali belajar tentang masalah nasab, kembali membuka buku-buku nasab yang mungkin selama ini mereka ya lupakan karena sudah terlalu nyaman dengan apa yang mereka yakini, sehingga mereka sudah tidak perlu lagi untuk buka-buka buku nasab dan lain sebagainya. Baik dari kalangan Robitoh Alawiyah tetap mempertahankan dengan berbagai hujahnya tentang keabsahan Sa'adah Ba'alawi ataupun dari kalangan pembatal nasab Ba'alawi. Tentu saja ini adalah perkara yang biasa dalam hal ijtihadiyah ya. Dua pendapat yang saling berbeda, yang saling berseberangan satu sama lain. Ya tinggal bagaimana kita saling menghargai, menghormati ya satu pendapat dengan pendapat yang lain ya. Selagi tidak menyangkut masalah usul, maka perbedaan pendapat di tingkat furu ya, masing-masing punya ijtihad tersendiri ya. Yang beristihad sabat tentang nasab Ba'alawi ini harus kita hargai, kita junjung tinggi demi persatuan dan kesatuan umat. Adapun yang berbeda pendapat tentang Robitoh Alawiyah dan kawan-kawan masalah sabatnya nasab Ba'alawi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Imad dan kawan-kawan, ya juga kita tetap hargai. Pendapat mereka tetap kita hargai. Ya tentu saja itu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Bukan tanpa manfaat apa yang dibuat oleh Pak Imad dan kawan-kawan, banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Ya, di antara manfaat dan hikmahnya dengan munculnya apa yang disebut sebagai tesisnya Pak Imad atau yang sejenis dengan karya Pak Imad ini, akhirnya teman-teman dari kalangan Ba'alawi yang melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi, akhirnya menjadi berpikir ya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah yang lain ya banyak sekali ya. Akhirnya dari teman-teman kalangan Sa'adah Ba'alawi ini kembali belajar tentang masalah nasab, kembali membuka buku-buku nasab yang mungkin selama ini mereka ya lupakan karena sudah terlalu nyaman dengan apa yang mereka yakini, sehingga mereka sudah tidak perlu lagi untuk buka-buka buku nasab dan lain sebagainya. Dengan adanya apa yang disampaikan oleh Pak Imad CS dan kawan-kawan ini, tentu saja di antara hikmahnya adalah seperti itu ya. Dan ini memang diakui oleh misalnya dalam pertemuan kemarin di Robitoh Alawiyah, Habib Fikri Syahab juga mengakui tentang manfaat apa yang bisa dipetik dari kejadian pembatalan nasab Ba'alawi ini ya. Di antaranya itu banyak sekali, yang lainnya juga banyak sekali ya hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian secara umum ya bagi kita masyarakat awam Indonesia ini juga banyak sekali hikmahnya. Akhirnya kita juga sedikit banyaknya tambah ilmu, tambah wawasan tentang masalah pernasaban yang tadinya mungkin kita tidak tahu. Akhirnya dengan masalah gonjang-ganjing pernasaban ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Tentu saja persatuan dan kerukunan umat ini menjadi yang nomor satu yang harus sama-sama kita galakkan, sama-sama kita gaungkan. Jangan sampai ada masalah tentang pernasaban ya, ini menjadi kita berpecah belah antar umat Islam ya. Saudara muslim satu sama lainnya saling gontok-gontokan yang berujung nanti pada pertikaian, saling menghina, saling caci, mencaci dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini tentu saja ini yang menjadi agenda orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, merasa berhasil dengan sebab mengangkat isu pernasaban ini menjadi permusuhan antar orang Islam itu sendiri. Ya sobat sekalian, kita akan kulik lagi tentang buku keabsahan nasab Ba'alawi yang diterbitkan oleh Robitoh Alawiyah ya. Jadi beberapa poin yang mungkin menjadi pembahasan dalam buku tersebut ya. Yang mana poin-poin tadi ini yang sering sekali ditanyakan oleh para pembatal nasab ya. Contohnya seperti para pembatal nasab ini mengatakan tidak ada suhroh wal istifadoh dalam beberapa kurun waktu ratusan tahun ya. Apakah benar seperti itu? Misalnya tidak ada catatan sejarah apapun
dari mulai sekitar kurun abad ke-4 sampai baru muncul catatan tentang nasabah alawi itu di sekitar abad ke-9 atau 10 ya. Jadi sekitar 500 atau 600 tahun lah ya katakanlah. Ini klaim para pembatal nasab mengatakan tidak ada catatan sejarah tentang nasabah alami selama ratusan tahun itu. Nah, apakah klaim seperti itu benar atau bagaimana faktanya? Ini bisa kita lihat ya dalam catatan atau dalam tampilan yang ada di buku Keabsahan Nasabah Alawi. Coba kita lihat ya. Di halaman 20 di sini ada diterangkan tercatat tentang beberapa nasabah atau ahli nasab yang mengisbat nasabah alawi. Di antaranya yang nomor 6 adalah An-Nasabah Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah ya. Masih dekat gurunya dengan Ahmad bin Isa. Beliau berkata, An-Nasabah Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili Hajaru Asy-Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib minal Madinah il Basrah fil ashri as-saniyah minal qurni ar-rabi al-hijri wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq wa alqa asat tasayar bil Yaman wastaqara bi Hadramaut. Dalam keterangan di atas, Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Madinah ke Basrah pada 10 tahun kedua abad ke-4 Hijriah. Kemudian beliau keluar dari Madinah bersama putranya Abdullah menuju timur dan menetap di Hadramaut, Yaman. Keterangan Al-Ubaidili di atas dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid An-Nasabah Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang wafat di tahun 1205 Hijriah, pengarang kitab Idhab As-Sa'adah Al-Muttaqin bi Syarah Ihya Ulumuddin dan Tajul Arus bi Syarhil Qamus dalam karyanya Auradu Al-Jali fi Nasabi Bani Alawi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ungkapan Al-Ubaidili tersebut tidak disebutkan dalam karyanya Tahdzib Al-Ansab yang cetakannya sudah beredar? Dari mana Al-Imam Murtadha Az-Zabidi mengutip ungkapan tersebut, sedangkan dalam kitab Tahdzib Al-Ansab yang merupakan karya Al-Ubaidili itu sendiri, ungkapan di atas tidak ditemukan. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ubaidili radhiyallahu anhu tidak hanya memiliki satu karya. Beliau memiliki banyak karangan dalam ilmu nasab. Hal ini sebagaimana keterangan berikut. Ya, ini tulisan beliau ya. Bisa kita baca. Ya. Bahkan Muhaqqiq Tahdzibul Ansab sendiri menyebutkan bahwa Al-Ubaidili memiliki kitab tentang nasab yang berjudul Al-Mabsut fil Ansab setebal 10.001 lembar, sehingga Tahdzibul Ansab ukurannya jauh lebih kecil dari kitab tersebut. Artinya tidak semua ungkapan Al-Ubaidili ada dalam Tahdzibul Ansab. Dengan demikian, jika tidak ada dalam Tahdzibul Ansab, pernyataan Al-Ubaidili ada dalam karyanya yang lain, baik yang masih makhtut atau berupa manuskrip atau yang mafqud yang sudah tidak ditemukan manuskripnya lagi. Yang kedua, pernyataan Al-Ubaidili di atas dimuat oleh Al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Beliau adalah rujukan dan imam dalam bidang ilmu nasab yang bisa dijadikan hujah. Al-Muhaddis Al-Qahtani berkata, kana nasu yarhaluna ilaihi wa yukatibunahu litahriri ansabihim wa tashihiha minal masyriq il maghrib. Pada zaman Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi, orang-orang dari barat dan timur melakukan perjalanan menuju beliau dan menyuratinya untuk membukukan nasab mereka dan mengoreksinya.
Tidak hanya itu, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi juga dijuluki Khotimah An-Nasabah abad 12 dan 13. Bahkan muhaqqiq kitab Ar-Raudul Jali, Dr. Muhammad Abu Bakar Bazaib dalam muqaddimah tahqiqnya menyebutkan bahwa Az-Zabidi memiliki tidak kurang dari 25 karya tulis dalam bidang ilmu nasab. Oleh karena itu, kepakaran, kapabilitas, dan otoritas beliau dalam ilmu nasab tidak diragukan lagi. Beliau adalah hujah dalam ilmu nasab. Dengan demikian, jika kita belum berhasil melacak sumber kutipan beliau, berarti beliau dengan segala kapabilitas dan amanah ilmiahnya menjangkau referensi yang tidak kita jangkau dan menjadi perawi yang sikoh dalam hal ini, sebagaimana kaidah yang masyhur dalam ilmu periwayatan. Man hafadho hujjatun ala man lam yahfad.